Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Fauzi Rahman, dalam mata kuliah Museologi untuk pertemuan yang kedua. Dalam pertemuan yang kedua ini, sesuai dengan RPS mata kuliah Museologi, maka saya akan menerangkan tentang sejarah museum. Dalam materi sejarah museum ini meliputi pembahasan tentang perkembangan museum di Indonesia, cikal bakal museum di dunia, museum-museum pertama di dunia, fungsi museum zaman dahulu sampai dengan sekarang. Langsung saja. Sejarah museum di dunia. Istilah museum berakar dari kata museon, yang dalam arti Yunani berarti kursi musis atau dewa musis. Museum merupakan lembaga filosofis atau tempat kontemplasi atau berdiskusi secara ilmiah. Kemudian ditentukan dalam bahasa Latin menjadi museum. Museum pada zaman Romawi dibatasi penggunaannya untuk tempat diskusi filosofis. Lahirnya museum juga tidak terlepas dari kehadiran manusia di muka bumi. Manusia memperlihatkan kegemaran mengumpulkan sesuatu yang dipandang menarik dan unik. Hal ini ditentukan dengan temuan serta pada makam-makam prasejarah di berbagai negara. Kemungkinan besar temuan-temuan itu merupakan benda koleksi sistematis masa itu. Di kebudayaan Eropa, Yunani, dan Romawi kuno, benih-benih museum lahir akibat peperangan. Biasanya kerajaan yang menguasai wilayah yang lain membawa rampasan perang. Lahirnya museum juga tidak terlepas dari hobi kalangan terpelajar bangsawan Eropa untuk mengumpulkan benda-benda kuno. Ketika itu benda-benda kuno lebih banyak dianggap lebih menarik, indah, aneh, langka untuk diamati dan diminati. Apalagi ketika zaman kebudayaan dan Romawi kuno ini, zaman yang disebut oleh kitab sejarah, legenda atau dongeng. Sifat kritis dan selalu ingin tahu menjadi pola pikir kebudayaan Eropa, sehingga ilmu berkembang dengan pesat. Perkembangan ilmu diiringi dengan perkembangan perdagangan barang-barang antik oleh para kaum penghobi bisnis barang antik. Kemudian sejarah museum di Indonesia. Sejarah museum Indonesia telah ada sejak 130 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1862, didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda berlokasi di Jakarta. Museum yang pertama kali itu bernama Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Mohon maaf ya kalau pelafalan bahasa Belanda saya salah. Mungkin di antara mahasiswa ada yang bisa belajar bahasa Belanda, atau mungkin ada keturunan Belanda, banyak Sinyo Belanda, mungkin tahu. Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen ini sekarang menjadi museum nasional, terletak di Jalan Merdeka Barat nomor 12 Jakarta. Sebelumnya museum nasional ini bernama Museum Gajah atau Gedung Arca yang menyimpan 80.000 lebih buah koleksi. Berdirinya museum ini diprakarsai oleh seorang pegawai VOC bernama
G.E. Rumpius yang pada awal abad 17 memanfaatkan waktunya untuk menulis tentang Monsieur Lenz dan Beschrifting bahasa Belanda itu rumit ya, yang memberikan gambaran tentang kesejaraan keseluruhan Maluku di samping penulisan tentang keberadaan kepulauan dan kependudukan. Masuk abad ke-18, perhatian terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan baik pada VOC maupun Hindia Belanda makin jelas dengan berdirinya lembaga kompeten, yaitu pada tanggal 24 April 1778 didirikan Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Ini cikal bakal lembaga museum di Nusantara era Hindia Belanda. Cikal bakal museum di dunia itu pada zaman kuno, yaitu abad kedua sebelum Masehi di Larsa, Mesopotamia. Telah terdapat benda-benda yang ditemukan oleh Sir Leonard Wooley. Temuan Wooley ini mengindikasikan bahwa Raja Babilonia Nebukadnezar dan Nabonidus telah mengumpulkan barang antik selama masa kekuasaan mereka. Nah, ini pada waktu peradaban Mesir kuno sudah ada namanya pengumpulan benda koleksi. Kemudian pada zaman klasik, era kebudayaan kerajaan Yunani Romawi kuno, bersama Nazar ditempatkan di kuil-kuil. Nazar itu seperti perjanjian ini. Kemudian persembahan itu bisa benda-benda yang mempunyai karya seni atau mempunyai barang-barang eksotis yang dibawa dari kerajaan jauh. Mereka memarkirkannya di tempat umum. Kemudian ada kuil-kuil yang dijadikan sebagai tempat persembahan, misalkan Akropolis di Athena. Kemudian lanjut di Asia Afrika, tempatnya di Asia, di Cina. Itu pada waktu dinasti Shang abad ke-14 16 sebelum Masehi dan abad ke-11 sebelum Masehi. Aktivitas tersebut telah dikembangkan oleh dinasti Qin abad ke-3 sebelum Masehi. Kemudian terlihat pada makam Kaisar Xing Huangdi, itu ada suatu pemakaman yang di situ ada koleksi-koleksi benda-benda patung prajurit dengan kuda terakotanya. Ini termasuk ada koleksi-koleksi untuk mengiringi kaisar-kaisar yang telah mangkat atau mati. Misalkan ada koleksi seni, lukisan, kaligrafi, logam, batu giok, kaca, dan tembikar. Itu semuanya ditujukan untuk kaisarnya. Kemudian ada beberapa kaisar di Cina itu mengadakan suatu akademi atau sekolah tinggi itu untuk membuat galeri-galeri koleksi-koleksi benda-benda unik berupa kunci, lukisan, logam, batu giok, dan lain sebagainya. Jadi itu kalau untuk di Cina, Asia Cina. Kalau di Jepang ada juga harta karun di kuil candi di Soso. Di sini ada patung penunggu Sang Buddha Agung Daibutsu.
Kemudian masa Italia, di masa Renaissance, pengaruh Renaissance merambah ke Italia, menghasilkan pengkulasian besar-besaran. Italia tertarik pada warisan klasik. Salah satu koleksi yang dikenal adalah koleksi Cosimo de Medici yang dibangun di Florence pada abad ke-15. Koleksi itu dikembangkan oleh keturunannya dan dimasukkan pada negara pada tahun 1743 yang diakses oleh orang Tuscany dan semua bangsa. Jadi Italia ada 3 museum. Kemudian museum-museum pertama di dunia adalah Museum Ashmolean. Museum Ashmolean ada di Oxford. Di Universitas Oxford. Koleksi ini dibuka pada 1983. Kemudian ada museum tertua lainnya adalah Museum British Museum pada abad 18. Kemudian ada juga di Louvre di Paris. Museum Louvre. Kemudian ada Museum Roma di Vatikan. Ini museum tentang apa ini? Keagamaannya. Kemudian banyak museum-museum model Eropa dari di Amerika Serikat, yaitu Charleston Library Society of South Carolina. Kemudian ada museum kolonial, yaitu akhirnya menjadi pusat budaya Eropa dengan Belanda, yaitu koleksi masyarakat seni dan ilmu Batavia 1778 dan menjadi dikatakan museum pusat kebudayaan Indonesia dan akhirnya menjadi museum nasional. Kemudian ada asal-usul museum India di Calcutta yang serupa, yaitu dari pengaruh kolonial Eropa. Museum alam di Argentina, Buenos Aires, ini juga terpengaruh dari penjajahan Eropa di Asia maupun Amerika. Museum-museum pada masa dahulu dan sekarang. Pada zaman dahulu museum merupakan suatu tempat suci sebagai tempat pemujaan dewa-dewi Yunani. Dalam perkembangannya, museum menjadi tempat kerja ahli-ahli pikir zaman Yunani kuno seperti Pythagoras dan Plato. Mereka menganggap museum adalah tempat pendidikan dan pendidikan filsafat. Jadi museum itu tempat laboratorium berpikir, sebagai ruang lingkup ilmu dan seni. Museum sebagai ilmu dan seni, serta tempat berkumpulnya para cendekiawan yang mempelajari serta menyelidiki berbagai ilmu pengetahuan. Bisa dibilang museum itu adalah tempat seperti laboratoriumnya para pemikir. Dewasa ini museum merupakan lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan pengembangannya terbuka untuk umum yang memperoleh dan merawat, menghubungkan dan membaikkan tujuan studi, pendidikan dan kesenangan, barang-barang pembuktian manusia dan lingkungannya. Museum juga berperan dalam memamerkan dan menerbitkan hasil-hasil penelitian dan pengetahuan benda-benda penting kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Mungkin itu aja dari saya. Untuk evaluasinya bisa dilihat di kolom tugas di Google Classroom. Dan saya harap dikerjakan tepat waktu. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Berjumpa lagi pada pertemuan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.